Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Suhardi dalam video pembelajaran matematika. Belajar matematika jadi mudah dan asik. Untuk kali ini kita masih belajar bab teorema Pythagoras. Yang kita akan pelajari adalah membandingkan atau perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa. Segitiga siku-siku istimewa itu segitiga siku-siku yang dua sudut selain sudut siku-sikunya 45 derajat dan yang satu lagi memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat dan sudut siku-siku. Seperti apa? Mari kita pelajari bersama-sama. Perbandingan sisi segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki itu dapat kita buat dengan membagi sebuah persegi menjadi dua melalui bidang diagonalnya atau melalui diagonalnya. Ini akan membentuk dua buah segitiga siku-siku yang kongruen. Kalau kita arsir di sini, ini sudutnya awalnya 90 derajat, ya. Ini di sini awalnya 90 derajat karena kita bagi dua jadinya 45 derajat dan 45 derajat. Kalau kita pindah, itu akan menjadi segitiga siku-siku sama kaki. Sudutnya 45 derajat, 45 derajat. Misal di sini kita bandingkan sisinya, kita misalkan sisi siku-sikunya di sini misal satu satuan. Di sini juga pasti akan satu satuan. Kalau kita misalkan sini A, A-nya berapa? Dengan rumus Pythagoras bisa kita cari adalah A kuadrat akan sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-siku yang lain. Berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Atau ini adalah hasilnya 2. Ya. Jadi A-nya adalah akar 2. Nah, A-nya akar 2 berarti 1 satuan, ini akar 2 satuan. Ya, seperti itu. Jadi kalau misal di sini 5, di sini 5, di sini 5 akar 2. Sehingga perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Ya, oke, kita lihat contoh berikut. Ada sebuah segitiga siku-siku, ya. Kalau misal yang di sini adalah 6 cm, di sini juga pasti 6 cm. Nah, dilihat di sini, perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Berarti 6 banding 6, di sini berarti A-nya akan sama dengan 6 akar 2 cm. Seperti itu. Bagaimana kalau yang seperti ini, yang diketahui sisi miringnya 6 cm? Berapakah B-nya? Berarti B-nya adalah, kita buat perbandingan, B banding B, sini banding B akar 2. Nah, B akar 2 ini, ya, B akar 2 ini yang akan sama dengan 6. Berarti B-nya sama dengan 6 dibagi akar 2. Nah, 6 dibagi akar 2. Nah, ini nanti ke depannya kalian akan mempelajari untuk merasionalkan penyebut. Caranya ini akan bisa kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Berapa akar 2 per akar 2? 1. Sebuah bilangan dikalikan 1, hasilnya tetap. Nah, ini hasilnya adalah 6 akar 2. Akar 2 dikali akar 2, akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Kalau kita sederhanakan, ini menjadi 3 akar 2. Jadi, B-nya sama dengan
3 akar 2. Jadi kalau diketahui sisi miringnya, mencari sisi siku-sikunya adalah dengan cara sisi miringnya dibagi, terus dikalikan akar 2. Seperti itu. Oke, sekarang perbandingan sisi segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya. Sisi siku-siku dengan perbandingan 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat sudutnya itu bisa kita peroleh dari membagi sebuah segitiga sama sisi menjadi dua bagian yang sama. Seperti ini. Dua bagian yang kongruen. Nah, kita ingat sudut dari sebuah segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Jadi kalau kita potong, nah kita pindahkan di sebelah kanan, akan menjadi sudutnya, karena ingat di sini adalah tadi berapa derajat ini? Ini 60 derajat, berarti di sini juga 60 derajat. Yang atas tadi 60 derajat, kita bagi 2, berarti di sini jadi 30 derajat, di sini juga 30 derajat. Sini siku-siku. Nah, perbandingan sisinya, jadi kalau kita di sini kita misalkan 2, misal di sini 2, di sini juga 2. Nah, ini kan yang bawah itu kan aslinya juga 2, AB 2. Nah, BD karena setengahnya, maka BD-nya 1, sini juga 1. Nah, di sini kita misalkan X. Oke, kita cari perbandingannya. Kita pakai rumus Pitagoras, jadinya X pangkat 2 itu sama dengan karena mencari sisi siku-siku, maka sisi miringnya dikurangi ya. 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Berapa 2 kuadrat? 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi X-nya sama dengan akar 3. Sehingga kita peroleh perbandingan sisi segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat itu adalah 1 banding akar 3 banding 2. 2 ini adalah, yang belakang ini adalah selalu sisi miring atau sisi yang terpanjang. Ada contoh di sini. Nah, oke, contoh seperti ini kita cari sisi yang lain ya. Berarti kalau yang pendek ini 5 cm atau yang di depan sudut 30 derajat itu 5 cm, berarti sisi miringnya 2 kalinya. Berapa sisi miringnya? Ya 2 kali 5. Ya kan perbandingannya 2. 2 kali 5 berapa? 10 cm. Ini dapat 2 kali 5. Kalau yang sini tinggal ditambahi akar 3. Berarti di sini 5 akar 3. Begitu. Paham ya? Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Kalau ada segitiga siku-siku 30 derajat, ya diketahui 30 derajat di sini sisi miringnya 8 cm. Nah, sisi miringnya kan selalu yang jadi 2. Berarti yang pendek adalah setengahnya. Berapa ketemunya? 4 cm. Gitu ya. Setengahnya dari 8. Nah, sisi siku-siku yang panjang, ya tinggal ditambahi akar 3. 4 akar 3 cm. Karena kita sudah punya perbandingan ini. Seperti itu. Mudah kan? Oke. Ya, jadi tidak usah bingung. Perbandingan sisi segitiga siku-siku untuk sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat adalah 1 banding 3 banding akar 2. Ingat, akar 2-nya itu sisi miring terpanjang, satunya adalah sisi siku-siku yang pendek. Yang lain, sisi siku-siku yang lain, tinggal sisi siku-siku terpendek kalikan akar 3. Seperti itu. Jelasnya kalian coba dalam kegiatan siswa ini, kalian cari berapa huruf-huruf yang ditanyakan. Ada A, huruf A, B, ada sisi
dari segitiga siku-siku sama kaki dan sisi dari segitiga siku-siku dengan perbandingan sudut 60 derajat, 30 derajat, 90 derajat. Perhatikan perbandingannya. Kalau segitiga sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki, perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Kalau segitiga siku-siku yang 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, itu adalah 1 banding akar 3 banding 2. Oh ya, di sini jangan bingung. Kalau akar 32, ya, akar 32 bisa kamu buat jadi berapa akar 2. Gitu ya. Berapa akar 2. Ya, silahkan kalian nanti coba. Tetap semangat dalam belajar. Tetap jaga kesehatan. Untuk video kali ini cukup. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.